dengan kita umat muslim. Oke, baik ya. Saya menghargai pendapat antum ya. Tadi saya punya rencana. Bible ini mau tak taruh di pantat. Gini ya. Bukan saya enggak. Kalau saya dari awal ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Keadaan apapun saya sebetulnya siap. Gemes sebetulnya ya. Ya sebetulnya kalau chance ini apakah memang saya siap? Ya, kalau sakit nih ada sakit dan operasinya juga tidak sempurna. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%. Ya nggak mungkin gitu loh. Jadi memang itu hal yang dicari-cari oleh si tanpa ragi. Ini manusia jahat, saudara ya. Jahat ya. Dengar-dengar sih Bandung ya. Kalau Bandung teh cocok itu kena ya. Minimal gigi depan 2 lah lepas ya. Oke lah ya. Atau saya eksperimenkan saja ya. Oke lah. Ya, oke, saya eksperimenkan saja sudah. Apa ketika kitab ini saya tempel di pantat ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pan. Ya. Saya kira seperti itu saja. Ya. Saya udah rada ngantuk ini. Halo, shalom. Berjumpa lagi bersama saya Laus Deo. Ini adalah merupakan lanjutan video yang pernah saya posting beberapa waktu yang lalu di sosial media, khususnya di YouTube dan TikTok, tentang tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ustadz Agustan, yang dimana dia menguji secara eksperimen dari Alkitab dengan cara menaruh Alkitab itu di dalam pantatnya. Ini adalah merupakan program lanjutan saya dalam program LDC, yaitu Laus Deo Commentary, perihal masih dalam berita yang sama, berita hangat dan terbaru dan viral tentang Bapak Agustan yang saat ini betul-betul viral dengan perbuatannya yang tidak terpuji, yang saudara-saudara lihat pada awal pembukaan video ini, yang mana itu dilakukan oleh Bapak Ustadz Agustan di secara live di channel YouTube atau di akun channel YouTube-nya. Tapi sekarang ketika kita searching video itu di channelnya, itu tidak ada lagi karena sudah dihapus. Dan sekarang mari kita lihat berita terbaru tentang keadaan dari Bapak Ustadz Agustan saat ini. Gimana kondisi bagus? Alhamdulillah, lumayan kok. Lumayan ya. Udah berapa hari? Udah berapa hari ya, dari malam Jumat sakitnya tuh. Seminggu. Seminggu. Malam Jumat lagi. Udah lewat dong. Seminggu. Jadi 8 hari. Iya. Jadi memang kemarin itu sebetulnya nggak boleh kerja over. Saya kan ada bukan waktu dari kafe, terlalu porsi loh. Udah memang telah saya mau ngomong ke banting, kita paksa terus, seneng kan dapat order banyak kan.
Jadi jangan dipaksa, kan gantung tanpa dari satu. Jadi Ya itulah. Udah dinasihatin istri cuma nggak mau denger. Dokter juga bilang ini nggak boleh ini, harus bergaya ringan. iya. Coba gitu ya. Terlalu porsi boy. Udah memang telah sama mau ke banting, kita paksa terus, seneng kan dapat order banyak kan. Video yang barusan saudara lihat tadi adalah merupakan keadaan terbaru, terkini Bapak Ustadz Agustan pasca menghina Alkitab dengan cara menaruh Alkitab di pantat sambil menantang Tuhan apakah dia akan mati setelah melakukan hal itu. Ternyata belum sampai jangka waktu 1 bulan yang ia tentukan, Tuhan langsung menegur dia. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah Tuhan sangat mengasihi Pak Agustan sekalipun dia melakukan hal itu. Sebab dalam Alkitab mencatat Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan menegur Bapak Ustadz Agustan karena dia mengasihi Bapak Ustadz Agustan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk mendoakan Pak Ustadz Agustan agar kiranya dia mau mengaku dosanya. Sebab dia adalah Tuhan yang adil dan mau mengampuni dosa sekalipun kita menghina dia ataupun menjauh dari dia. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Juga dia mengasihi kita, dia mengasihi Bapak Ustadz Agustan. Juga dia mengasihi kita ketika kita mau berbalik dari jalan yang fasik. Sebab dia juga mengasihi Bapak Agustan. Artinya oleh karena jika kita mau berbalik dari jalan kita yang menyimpang itu, maka dia akan menerima kita sebab dia mengasihi kita. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 7 berkata demikian, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Bahkan ya, ia kembali kepada Tuhan, maka dia Tuhan akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Artinya ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, meninggalkan jalan dan rancangan kita yang jahat itu, maka kita menerima pengampunan secara melimpah dari Tuhan. Sebab Tuhan bukan hanya mengampuni dan mengasihi kita, tapi juga mengubah kita. Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan diubahkan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oleh sebab itu, sama hal seperti yang sampaikan di sesi video saya sebelumnya, marilah kita sama-sama berdoa buat Bapak Ustadz Agustan agar dia mendapat pengampunan yang daripada Tuhan, sehingga dia memperoleh kesembuhan sebab Tuhan sangat mengasihi dia. Dan pesan saya sebelum saya akhiri video ini adalah jangan pernah mencobai Tuhan. Sebab ketika kamu mencobai Tuhan, maka Tuhan akan langsung hajar kamu. Hajar kamu bukan berarti karena Tuhan benci sama kamu, tapi karena Tuhan mengasihi kamu. Saya berharap lewat sesi video ini, kiranya video ini memberikan edukasi bagi saudara-saudara sekalian agar tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah berpaling daripada Tuhan, sebab Tuhan akan tegur kamu ketika kamu berpaling dari Dia. Sebab hanya Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita yang menyelamatkan kita. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya yang dapat membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Di luar itu, no. Di luar itu, neraka bagian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Laus Deo, Soli Deo.